Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bagaimana dengan Prabowo? Tetap sulit maju. Kecuali jika Prabowo legowo terima Caimin sebagai cawapres. Konsekuensinya, potensi kekalahannya sangat besar. Bahkan saya mendengar dari kadernya sendiri ini menolak juga kalau sama Caimin. Ya realistis saja begitu. Prabowo Caimin adalah pasangan yang tidak memberikan nilai tambah satu dengan yang lain. Akhir-akhir ini santer kabar PKB justru didorong untuk menjajaki koalisi dengan Anies. Para ulama Jatim dan Jateng mendesak Anies Caimin. Walaupun tentu itu agak berat ya buat partai-partai pengusung sebelumnya. Nasdem, Demokrat, dan PKS saya kira keberatan. Tanpa Caimin, besar kemungkinan Prabowo gagal nyapres. Iya, kan tidak terpenuhi thresholdnya. Dengan begitu Prabowo bisa naik kelas. Ketika di sini tidak tercapai, justru bisa naik kelas nih menurut Pak Tony Rosid. Luar biasa ya. Menjadi kingmaker. Otak yang mendesain kampanye pemenangan capres, cawapres. Ya, jadi kemarin kan jadi kingmakernya Anies Sandi dan berhasil. Sebagai kingmaker Prabowo berhasil. Jadi ini bisa diulangi sebetulnya. Ya. Lalu kemana Gerindra diarahkan jika Prabowo tidak dapat tiket? Ke Anies Baswedan atau ke Puan Maharani? Prabowo pasti akan cari capres yang potensi menangnya lebih besar. Siapa itu? Ya Anies lah. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh Surya Paloh, kingmaker Anies, untuk membujuk Prabowo agar bersama-sama menjadi kingmaker Anies. Itu ada di kabar berita tanggal 5 Maret kemarin ya. Bagi Paloh, oke, mana tadi ya? Kok hilang tulisannya? Sebentar ya. Bagi Paloh, mendukung Anies adalah pilihan paling realistis bagi Prabowo dan juga Gerindra. Untuk sementara, Prabowo masih enggan. Keputusan politik Prabowo masih bisa berubah. Hanya soal waktu. Sebab dunia politik tidak ditentukan oleh like and dislike, tapi lebih ditentukan oleh dua hal, yaitu kondisi objektif dan kebutuhan objektif. Itulah sunnatullah yang akan selalu berlaku di sepanjang sejarah. Jakarta, 9 Maret 2023. Tanggal 9 itu hari ini. Jadi tulisan yang masih baru dari Pak Tony Rosid. Ya, ini luar biasa ya. Bagaimana kecermatan pandangan dari seorang Tony Rosid melihat dinamika yang terjadi hari ini dan sangat masuk akal. Saya kira saya sangat setuju dengan tulisan ini. Jadi kalau netizen banyak yang bilang semua akan nganis pada waktunya, ya bisa jadi begitu, benar. Akhirnya Jokowi akan dukung Anies. Karena yang terbukti melanjutkan keberhasilan adalah Anies. Prabowo akhirnya akan dukung Anies. Karena sudah sebelumnya terbukti di Jakarta, didukung oleh Gerindra, didukung oleh Prabowo, Anies jadi. Jadi itu bisa membesarkan hati bagi Prabowo Subianto ya. Dan saya yakin banyak kader Gerindra yang akan setuju. Mungkin juga tidak mayoritas, tapi banyak lah yang akan setuju kalau pada akhirnya Prabowo memilih untuk menjadi kingmaker dan menjadi kingmakernya Anies Rashid Baswedan. Saya kira rakyat akan bisa memulihkan sakit hatinya pada Prabowo Subianto. Emak-emak akan cukup terpulihkan walaupun ya pasti tidak 100% ya. Tapi saya kira signifikan untuk kemudian kembali merajut kebersamaan. Ya, orang khilaf itu kan biasa ya. Kalau kita anggap langkah Prabowo kemarin sebuah kekhilafan, maka rasanya itu memang bisa ditebus dengan
bergabungnya ke koalisi perubahan dan mendukung Anies sebagai capres. Siapa cawapresnya? Ya kan kita akan serahkan ke Pak Anies ya. Kalau saya secara pribadi sih ya AHY lah ya. Muda, segar. Statement, slogan perubahan itu sangat cocok diterapkan pada anak muda. Pengalamannya belum banyak ya nggak apa-apa, kan Anies yang pengalamannya banyak gitu ya. Oke, kita sapa luar biasa, ini sudah hampir 400 yang bergabung ya. Heru TV, Prabowo sama aja dengan Jokowi, bergerak sesuai pesanan. Beda 2 kalinya pres gagal terus. Untuk kali ini biarkan Prabowo jadi saingan Anies. Wah. Ya, bisa jadi itu kan sebetulnya tidak masalah ya. Kita punya keyakinan dengan 2 paslon, dengan 3 paslon, bahkan dengan 4 paslon sekalipun, insya Allah kita meyakini Anies menang. Nah, tapi ikhtiarnya tentu ini harus melihat dinamika politik yang terjadi. Kalau Prabowo sudah pernah ya, loncat dari oposisi bergabung ke Pak Jokowi, ya saya kira ketika sekarang juga sebagai capresnya Gerindra, kemudian batal mendukung Anies, ya masa harus kita tolak? Kan begitu ya. Media perubahan, kalau Prabowo pakai akal sehat dan nasionalismenya tinggi, tentu akan dukung Anies untuk perubahan yang lebih baik. Mantap kali ini. Nur Hayati, Assalamualaikum Bang Ecit. Menurut saya juga alangkah lebih bijak kalau Prabowo legowo. Semuanya akan berakhir manis kalau memilih Pak Anies. Saya tambahin begitu ya. Apapun makanannya, minumannya, teh manis. Siapapun capresnya, presidennya Pak Anies. Oke. Assalamualaikum. Lebih mendukung Pak Anies demi kepentingan rakyat. Perubahan akan terjadi kalau presiden juga berganti. Pak Anies tentunya. Siti Rukiah. Aceh Acer. Apa maksudnya ya? Lebih baik Pak Bowo dukung Pak Anies. Sebagai negarawan, Pak Bowo harus sadar negara ini perlu perbaikan di semua bidang. Go for. Seharusnya semua partai harus mendukung Anies karena nggak ada sosok pemimpin yang ideal selain Anies. Harus disadari itu. Ya jangan semua lah. Kalau semua kan jadinya nanti tidak ada kontestasi. Sugiyatna, sudahlah Pak Prabowo ingat umur, pasrahkan aja sama Anies. 2019 aku pendukungmu. Yang begini-begini ini banyak ini. Yang sebelumnya mendukung Pak Anies sekarang jadi mendukung Pak Prabowo, sekarang menjadi mendukung Anies. Jadi saya kira sangat wajar dan normal ketika mayoritas pendukung Prabowo sekarang beralih ke Anies, maka Prabowo-nya sekalian juga dukung Anies. Masuk akal kan? Wise Channel, makanya Pak Prabowo sejak saat itu dikenal sebagai Pak Timbul. Oh gitu. Zulfan Saniago, mudah-mudahan Pak Prabowo legowo dukung Pak Anies 2024 agar menjadi bapak bangsa yang untuk negeri ini. Ya, itu akan dikenang manis lah insya Allah Pak Prabowo ya. Iwan Setiawan, betul. Pilpres kemarin terpaksa pilih Prabowo karena tidak mau golput. Pilpres kali ini mantap pilih Pak Anies Baswedan dan parpol pendukungnya. Ini fakta gitu ya. Apa ini? Nggak jelas. Akila, Pak Prabowo akan lebih terhormat kalau dia gabung sama koalisi perubahan. Pak Prabowo cukup mendukung Pak Anies menuju kemenangan 2024. Mantap nih Akila. Kiplay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kebajikan, salam hormat, salam kedaulatan, salam keadilan. Wah. Salam keadilan makmur Bang SJ. Terima kasih ya. Oke, semoga Pak Anies menang jadi presiden. Jika ini pemilu ditunda berarti sudah ada permainan di antara mereka. Ya. Sinyalemennya begitu ya. Jamu pahit, mana mungkin Pak Timbul dukung Anies. Pak Timbul no. Ya, kita lihat nanti ya. Kiplay, lihat Jakarta ketika Pak Anies menjadi gubernur, Jakarta lebih maju. Emang Pak justru gubernur sekarang nggak jelas, aneh. Ya namanya gubernur giveaway, gubernur hadiah.